Selamat sore, Bu Ais. Oke, selamat sore Bu Yurista. Bagaimana kabarnya ini, Bu Ais? Alhamdulillah sehat, baik ya. Oh ya, alhamdulillah baik ya, Ibu ya. Ya, Eee, dalam pertemuan sore ini, adakah sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau ada yang ingin Ibu diskusikan dengan saya gitu misalnya? mmm, ada sih Bu, ini, saya kan ini sebagai wali kelas di kelas 9D ini tahun ini. Nah, sebagai wali Mhm. kelas itu kebetulan saya mendapat amanat ini ada titipan anak yang spesial. Jadi anak ini itu butuh pengawasan karena memiliki, beberapa catatan kasus yang, dilakukan di kelas 7 dan kelas 9. Pakai nama Mhm. samaran aja ya, Bu, ya, sebut saja Oh namanya, iya iya boleh. eee iya, namanya R gitu. R, Iya, oke. ya R. Jadi, eee, muridnya Ibu Ais ini memang ada yang spesial dan perlu pemantauan khusus gitu ya, Bu, ya? Iya, jadi memang Butuh butuh treatment khusus pemantauan gitu ya, Bu, ya? iya, butuh pemantauan khusus, eee, karena berdasarkan cerita-cerita dari guru BK dan guru-guru mapel lainnya. Jadi cukup Mhm. membuat saya ini was-was gitu. Itu Bu yang saya rasakan. Oh ya, jadi, eee, membuat was-was ya karena memang butuh pemantauan khusus ini. Mhm, Jangan-jangan kita ini Bu, kalau melihat permasalahan yang Ibu alami tadi, eee, kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai apa sih? Ibu ingin siswa ini nantinya bagaimana gitu loh, seperti apa? ya. Saya, berharap itu nanti dapat pencerahan gitu setelah, berbincang-bincang. Saya itu harus bagaimana memberi treatment atau perlakuan terhadap si R ini bagaimana dan saya berharap itu nanti sikapnya, karakternya menjadi lebih baik di kelas 9 ini, sampai lulus kalau bisa. Jadi pengennya saya bisa mendampingi R ini sampai lulus dengan, tidak ada kasus yang, berat gitu. Jadi ingin nanti setelah lulus, si anak ini juga tidak memiliki kasus yang berat gitu ya, Bu, ya? Iya, Berarti heeh, iya berarti dari hal yang Ibu sampaikan tadi, saya menangkap bahwa anak ini memang sudah mempunyai kasus gitu ya? iya, Eee kemudian Ibu ini bisa mengetahui, jika murid ini mempunyai catatan kasus ini, itu dari siapa, Bu? iya. Karena si R ini kan memang anaknya, spesial jadi banyak guru yang memperbincangkannya kan, Bu. Jadi sebelum Mmm, saya jadi wali kelasnya itu, kan sering diadakan rapat-rapat untuk membahas permasalahan anak-anak. Jadi mhm, setiap kelas itu kan melaporkan nih, kelas ini 7 yang ada catatannya siapa siapa siapa, kelas 8 yang ada catatannya siapa saja, kelas 9 siapa saja, dan si R ini selalu disebut nih, jadi termasuk terkenal di antara guru-guru. Jadi saya juga ikut kalau bahasa Jawanya niteni gitu ya, Bu, ya. Jadi saya tahu nih, jadi apal juga. Oh, mmm, R ini. Ternyata di kelas 9 saya dapat rezeki nih, diberi amanah untuk mendampingi R ini selama kelas 9. Nah, selain itu, ketika saya sudah jadi wali kelas, itu saya lebih dalam lagi nih mencari-cari, informasi selain dari rapat-rapat, dari wali kelas yang dulu, wali kelas 8-nya, saya juga sempat berbincang-bincang dengan beliau, kemudian dari BK juga saya
menanyakan, gimana sih track record-nya si R, dan ternyata memang, di kelas 8 itu dia sempat terlibat tawuran. Jadi tawuran Mmm. antar sekolah, jadi memang, agak mengkhawatirkan ya, apalagi kasus-kasus tawuran belakangan ini, eee, sering mencuat di daerah kita, daerah saya terutama itu. Itu yang, saya dapat, apa namanya, datanya dari rapat wali kelas dulu dan bisa. Gitu, Bu. Jadi tadi Iya. memang si R ini berkelahi begitu ya, Bu, ya? Iya. Iya, sempat Coba berkelahi. ini, Bu Ais bisa menceritakan nggak bagaimana kronologi kejadiannya kok bisa si R ini tuh berkelahi begitu? Ya, kalau kebetulan di kelas, apa namanya, kelas 8 tuh dia kan terlibat tawuran. Nah, Mhm. kemudian, di kelas 9 ini dia berkelahi. Berkelahinya itu waktu itu pas jam istirahat, Ibu. Ketika jam istirahat, si R itu mainan ini, lempar-lemparan tanah. Nah, namanya anak-anak ya, walaupun SMP itu badannya sudah gede-gede, tapi Iya. perilakunya masih aja seperti itu, lempar-lemparan sama anak kelas 9 lain. Jadi kalau bahasa Jawanya sawur-sawuran itu loh, Bu. Iya. Dilempar itu tanahnya biar kena lawannya, ada anak kelas 7 namanya W itu lewat. Nah, nggak sengaja lemparan tanah dari R ini kena Mmm, matanya si W. Nah, iya. kelas 7. Akhirnya W itu juga mungkin temperamen juga. Wah, berani nih sama anak kelas 9. Terus akhirnya nggak terima. Si R juga, apa, jiwa, apa ya, mudah ini ya, mudah marah ya, dia itu nggak terima, langsung berkelahi pas istirahat. Nah, ketika itu langsung dibawa ke BK. Ke BK, ditangani BK, dan kebetulan saya melihat kok ada rame-rame itu, ada apa ini? Oh, ternyata R lah lagi. Saya lagi apa namanya, was-was itu jangan sampai ada apa-apa, kejadian juga. Terus ya udah seperti itu ceritanya. Mmm. Lalu saya mendampingi, ikut menyelesaikan, saya, guru BK, R, juga sama, apa, si W kelas 7 dan wali kelas W juga, dan itu. Oh, Ceritanya seperti itu, Bu, yang terakhir terjadi, itu. jadi yang Ibu lakukan, ke BK gitu ya bersama dengan Mhm. BK untuk mendiskusikan gitu ya? Terus pendekatan Iya. apa itu, yang Nah, Ibu lakukan apa itu di situ? iya, waktu di BK itu kan posisinya dia masih emosi emosi. Jadi, masih, apa namanya, masih belum stabil begitu, Bu. Nah, ketika sudah saya lihat emosinya sudah agak reda, itu saya minta waktu sama si R. Saya bilang, "Ini mau nggak?" Mau, "Ini, ayo ngobrol sama Bu Ais sebentar ya, 4 mata," gitu. Terus saya ajak duduk, saya beri minum dulu, terus saya ajak ngobrol. Nah, dari obrolan itu saya jadi tahu, Bu, latar belakangnya R. Ternyata, R itu apa ya, kehilangan sosok ayah. Jadi dia Oh, itu sama ayah dan ibunya kan pisah, dan sekarang mhm. ibunya nikah lagi, Mmm. punya adik. Jadi dia punya adik tuh posisi kelas 8 SMP punya adik bayi. Jadi mungkin secara psikologis ya dilampiaskan di sekolah gitu. Terus, saya jadi tahu nih latar belakangnya. Seperti kurang kasih Eee, sayang begitu ya, Bu, ya? ya, saya melihatnya kayak gitu, kurang kasih sayang. Jadi selama saya coba menggunakan pendekatan ini, apa namanya, individual, dan, Iya. ya berbincang dari hati ke hati. Tapi saya masih Terus khawatir nih, Bu. ah, Iya, masih khawatir ya, Bu, kalau ya? obat, heeh, iya. Kira-kira apa yang Ibu khawatirkan? Terus kemudian setelah Ibu melakukan pendekatan individual tadi itu, sejak peristiwa itu, apakah Ibu melihat ada perubahan juga dari si R ini, Bu? Iya. Jadi
Yang pertama saya kan membuat, ini ya, apa namanya, R itu nyaman bicara sama saya Mhm, dan dari sejak saat itu mungkin ya sekitar beberapa minggu ini, saya lihat R itu, eee, masuk terus ini. Jadi setiap hari dia masuk masuk sekolah, tidak bolos gitu. mhm. Kemudian perubahan, Bu, tapi memang belum terlihat banyak. Jadi yang tadinya, apa namanya, temperamen gitu, sekarang sudah agak mereda mereda tidak seperti awal-awal kelas 9 itu. Nah, mungkin karena baru ini ya, Bu, ya, 2 mingguan ini, jadi belum kelihatan banget lah perubahannya. Dan saya ini masih khawatir juga nih, jangan sampai kok ada dia terpancing lagi, semoga nih bisa stabil lah ini perubahannya si R ini, gitu. Terus apa, selama ini Ibu Ais ketika mengetahui anak ini bermasalah gitu loh, apakah Mhm. pernah berbincang-bincang dengan orang tua murid tersebut, si R ini? Nah, iya, ini yang saya tunggu-tunggu, Bu. Saya tuh pengen ngobrol sama orang tuanya, tapi ketika saya ini awal kelas 9 ya, saya minta nomor HP-nya gitu kan, Iya. HP orang tua Mas. Si R tuh memberi, nggak pernah memberi nomor HP orang tua. Aduh, ya gimana ya caranya ya? Terus saya kan kalau SMP kan udah boleh bawa HP nih, Bu. Iya. Terus, "R, Bu, pinjam dong HP-nya," gitu. Terus kan saya pegang nah di sini kan pasti ada nomor ibunya kan, terus akhirnya dia mau nggak mau memberi nomor HP ibunya, lalu saya nah sementara ini, saya baru komunikasi dengan ibunya lewat, HP saja, lewat telepon atau, WA, belum pernah ketemu nih. Jadi, Mhm. tapi kalau selama komunikasi ini saya lihat ibunya kooperatif. Jadi, bagus, ya itu. Jadi saya akan mempertahankan, apa namanya, hubungan komunikasi yang baik nih antara saya dengan ibunya R. Ya, jadi gini Bu, akan menjalin komunikasi yang baik ya, walaupun sementara ini kan Mhm. melalui WA gitu ya. Iya, sementara Kemudian, Ibu kan pastinya sudah melihat karakter si R ini ya, seperti iya, bagaimana gitu ya. Kemudian mhm, apa langkah-langkah yang akan Bu Ais terapkan untuk membuat si R ini, menjadi lebih baik lagi, Bu? iya. Tentunya saya akan terus melakukan pendekatan dengan R gitu, sehingga tahu maunya gimana, kemudian, apa namanya, apa ya, akan, rajin ngobrol-ngobrol lah selayaknya kawan, jadi si R tuh bisa terbuka, harapan saya kayak gitu. Lalu yang kedua mungkin apa ya, Bu, ya, saya ini kerjasama dengan BK. Nah, kalau Mhm. dengan BK kan mungkin lebih dari ilmu psikologinya lebih mendalam gitu ya. Jadi saya, Mhm. rajin komunikasi sama guru BK-nya, kebetulan guru BK juga sangat kooperatif, dengan saya mau membantu dan terus menjalin ini komunikasi dengan ibunya. Karena kalau selama ini kan R ikut ibunya, jadi sebisa mungkin saya menjaga hubungan baik dengan ibunya. Jadi kalau ada apa-apa, eee, bisa cerita dengan ibunya, ibunya juga bisa, nyaman bercerita dengan saya. Saya rasa itu sementara ini. Terus kapan nih, Bu, Mhm. rencana Ibu akan mulai melaksanakan kegiatan itu, untuk menyelesaikan masalah tadi itu? Iya, jadi, eee, sebenarnya sudah saya mulai sih, Bu, ya, sudah saya mulai tapi Mmm. baru diri saya sendiri untuk yang dengan Nah. BK dan ibunya bahkan baru, belum intens gitu, belum Mhm. intens. Nah, rencananya akan saya semakin, upayakan agar komunikasi saya dengan BK maupun, apa namanya, ibunya R itu bisa lebih intens lagi. Jadi kita bisa satu visi lah seperti itu harapan saya, agar R itu karakternya baik lah, lebih baik dari sekarang. Bukannya sekarang buruk ya,
Sekarang Iya. mungkin ada kebaikan tapi belum tampak gitu. Iya, luar biasa. Jadi Ibu ingin memang, ingin karakternya si R ini menjadi lebih baik gitu ya. Ya Ya, saya mendoakan semoga harapan Ibu ini bisa terwujud. Kemudian, amin. eee, untuk mengetahui tingkat keberhasilannya kira-kira, indikator apa nih Bu yang bisa Ibu amati? Eee, karena saya wali kelas kan juga tidak masuk setiap hari ya, Bu, ya. Mungkin seminggu hanya masuk 3 sampai 4 kali dalam, durasi mungkin 2 jam. Nah, Iya. dari pengamatan, saya akan mengamati nih perubahan R dari hal-hal kecil. Mungkin nanti ketika dia diberi tanggung jawab itu akan responnya seperti apa. Kemudian memantau memantau, sepanjang, eee, mulai saat ini ya, mulai diterapkan ini, ada tidak kenakalan atau pelanggaran atau kasus yang dia lakukan. Jika misalnya, Mhm. intensitas pelanggarannya menurun, artinya berhasil kan ya, Bu. Kalau misalnya masih ya berarti mungkin saya membutuhkan strategi yang lain lagi gitu. Ya, luar biasa Ibu. Memang kita sebagai guru memang harus dapat menyelesaikan tantangan dalam membimbing murid-murid kita ya, Bu, ya. Apa namanya, hingga anak ini karakternya bisa lebih baik gitu ya, Bu, ya. Iya, Eee, iya ini iya. Bu, kita akhirnya sudah sampai di akhir perbincangan nih Bu, dari obrolan kita pada sore hari ini. Kira-kira, apa sih yang sudah Ibu Ais dapatkan? Apa yang sudah Bu Ais rasakan pada sore hari ini? Iya, saya lebih lega ya, Bu, ya. Jadi tadinya saya tuh khawatir. Jadi, gimana ini kalau ada kasus nanti saya ikut-ikut terseret kan ya kalau ada apa-apa gitu. Tapi, ternyata, kita hanya perlu berani mencoba. Jadi saya cuma butuh mencoba, hal-hal baru, me apa namanya, menjalin kolaborasi dengan guru lain, baik guru BK dan orang tua dan ternyata bisa diupayakan itu, bisa diantisipasi lah dari obrolan, sore ini saya mendapat inspirasi nih. Alhamdulillah ya Bu, sudah menemukan Iya solusi gitu ya Bu ya. Nah, iya, semoga nanti, saya juga berharap, masalah yang sedang dihadapi Ibu dengan, apa namanya, kasus yang dialami R tadi itu semoga cepat terselesaikan, bisa, apa namanya, karakter si R ini juga lebih baik lagi, begitu ya Bu ya? amin, ya saya harapan saya juga seperti itu, Bu. Ya, baik Mmm, Bu, saya rasa cukup ini aja ya Bu ya, iya, kita terima kasih lanjutkan banyak ya, Bu Yulisa. minggu depan kita bisa bertemu lagi, kemudian Ibu Ais bisa menyampaikan sejauh mana nih, eee, kita bisa berdiskusi lagi, sejauh mana peningkatan si karakter si R ini ya, Bu, ya. Iya iya, saya juga penasaran nih, Bu, gimana perubahannya, nanti saya cerita sama Ibu lagi deh. Oke, makasih Bu Oke, Ais. iya, sama-sama Bu Yulisa, terima kasih.